Halo, selamat malam semuanya. Bertemu lagi bersama saya Talk Driver. Oke, jadi pada edisi kali ini saya melakukan vlog pada malam hari ya. Nah, tentunya pada hari ini kita akan membahas mengenai AC ya, per-AC-an. Jadi di XCT32 itu sudah bukan rahasia umum lagi ya kalau AC-nya itu sangat problematik gitu. Jadi bagi orang yang sudah piara X-Trail series ya, terutama dari zamannya T31 gitu. Terus T31 itu X-Trail yang bentuknya kotak gitu ya. Terus yang kotak generasi kedua gitu. Terus X-Trail yang sekarang saya pakai atau T32, nah itu penyakit andalan dari X-Trail adalah AC-nya gitu. Nah, jadi penyebabnya apa sih, permasalahan yang bisa menyebabkan kalau AC-nya XCT D32 itu bermasalah? Nah, akan kita simak pada video berikut ini. Ya, jadi pada vlog kali ini saya akan membahas juga ya kenapa sih dan solusinya bagaimana untuk mengatasi permasalahan AC yang terjadi pada Nissan XCT32. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke dalam ini. Nah, jadi nggak tahu kenapa ya T32 itu AC-nya tuh rawan banget kayak biasanya nge-freeze. Nge-freeze itu ciri-cirinya seperti apa? Mungkin bagi yang menonton di sini beberapa mungkin pasti ada yang merasakan hal yang sama ya. Jadi AC-nya X-Trail ini mungkin awalnya dingin banget gitu, tiba-tiba setelah pakai kiranya itu 30 menit gitu atau bahkan 15 menit aja anginnya berkurang. Jadi anginnya itu makin lama makin kecil hingga anginnya itu seperti nyaris tidak berasa gitu atau bahkan tidak ada sama sekali gitu ya. Cuma ada bunyi angin. Bahkan kadang kalau sudah parah tuh mungkin ada kayak bunyi desis gitu. Jadi ada kayak ces gitu ya bunyinya, kayak ada angin bocor gitulah, tapi gak ada yang keluar, gak ada apa-apa gitu. Dilihat terus AC-nya tambah panas. Nah, itu karena apa? Karena freonnya kurang yang pertama. Nah, freon kalau kurang otomatis ada kebocoran, itu sudah pasti. Nah, kebocoran itu umumnya orang-orang itu kebanyakan ngatasinya itu dengan cara yang praktis ya. Jadi orang nggak mau ribet, tinggal diisi aja freonnya. Jadi freonnya diisi lagi gitu, di top up, dan mereka merasa freon itu bisa nguap, padahal pada dasarnya di mobil itu freon tuh nggak bisa nguap gitu ya. Jadi maksud saya itu close loop. Dia close loop itu jadi tertutup. Kalau dia bisa berkurang tekanan freonnya, misalnya apalagi berkurangnya banyak gitu ya, itu sudah dipastikan ada kebocoran. Jadi bukan dia berkurang kayak apa ya bahasanya ya, mungkin kayak dianggapnya kayak oli dua tak gitu. Oli dua tak kan bisa ngurang-ngurang terus gitu. Enggak. Jadi tentunya kalau ada pengurangan berarti ada kebocoran ya. Itu digarisbawahi terlebih dahulu. Terus solusinya ya sekarang kita bicara ya. Kebocorannya di mana sih? Nah, kebocorannya kebanyakan di evaporator ya. Jadi evaporator nih, kalau kalian di sini kan ada dashboard ya. Dashboard nih harus dibongkar dulu dan cukup ribet tuh ya, nggak seperti punyanya Toyota Terios. Toyota Terios, maaf, Daihatsu Terios atau Toyota Rush gitu. Kalau pada Rush atau Terios itu tinggal dibongkarnya itu gampang banget gitu. Jadi gak usah sampai bongkar dashboard, cukup dibongkar konsol dan lain-lain itu sudah beres sudah. Kalau di T32, nah sudah lumayan amsyong sudah. Jadi kalau seumpama kena evapnya, bongkar dashboard. Nah, terus kita mau tahu gimana? Nah, ini bahasanya kayak gambling gitu ya. Kita kalau sudah telanjur bongkar dashboard, ya mau nggak mau ganti gitu evapnya. Mungkin banyak yang bilang, oh ini sudah dibongkar dashboard ternyata nggak ada bocor, dosa lah ganti. Nah, itu salah fatal ya. Karena apa? Karena cepet lambat nanti di bagian situ ada bocor, atau itu sebenarnya sudah bocor gitu tapi kita nggak sadar gitu ya. Sebenarnya itu udah bocor tapi nggak dikurang diteliti gitu loh. Kadang pakai tekanan nggak kelihatan. Nah, karena banyak kasus ya habis ganti evap itu yang dulunya ada masalah seperti ini ya, atau AC itu anginnya sampai gak ada, itu tuntas masalahnya atau sudah gak bermasalah lagi setelah ganti evap. Nah, evap itu mahal gak sih? Mungkin takut ya bagi beberapa orang, oh jual aja dah mobilnya daripada nanti masalahnya ini malah jadi berabe gitu, karena dianggap mahal gitu bagi orang-orang ya. Nah, itu salah juga karena harga evapnya murah. Valeo itu 1,1 sudah dapat ya, 1112 sudah dapat. Nah, yang mahal apa? Jasa bongkar dashboard. Bongkar dashboard itu 1,5 juta. Nah, sekalian ya kalau sudah bongkar dashboard, expansion valve juga diganti. Expansion valve itu tidak mengatur tekanan gasnya freon gitu ya. Jadi kalau tekanan freonnya itu pengaturannya itu diatur oleh expansion valve gitu. Jadi sekali jalan gitu. Apa yang ada di dashboard evap, expansion tuh diganti aja, nggak masalah gitu. Habis diganti sudah aman, udah sampai 5 tahun ya, moga-moga nggak terjadi masalah apa lagi gitu ya pada evapnya ya. Apalagi sudah pakai Valeo itu kan lumayan tahan gitu ya, karena Valeo ini mereknya itu juga cukup dikenal sebagai OEM-nya produk-produk mobil-mobil lain gitu ya. Nah, ini tentunya sangat bagus banget gitu untuk kita gunakan gitu produknya Valeo. Nah, terus gimana sih kalau seumpama saya mau kena gunjelakan. Ini wajar ya di Surabaya Barat nih. Kadang-kadang jalannya masih ada beberapa tembelan yang buat mobil tuh kelempar. Oke, kita lanjut lagi ya ke dalam pembahasan. Terus gimana sih kalau kita mau murah gitu, bisa nggak sih dilas aja ke evapnya, diakali aja evapnya? Karena ini kan
anggapannya mungkin ada orang yang fanatik, oh ini pakai ori dari pabrik lebih bagus. Nah itu malah tambah keluar banyak, nggak beres masalahnya. Jadi solusi paling gampang evapnya diganti, sudah pasti beres. Sudah kemungkinan besar 90% saya yakin habis ganti evap beres gitu. Kalau misal masih nge-freeze, tinggal termistornya aja gitu. Nah terus kalau telat ya anggap udah gak apa-apa, isi freon aja, dah setahun sekali kan gak masalah, cuma 100.000 ya. Nanti lama-lama berat bendol buri ya. Bendol buri itu maksudnya apa? Bendol buri itu jadi mahal di belakang gitu, mahal di belakang, akhirnya dampaknya kompresornya kena. Nah kalau kompresor sudah kena, aduh itu mahal banget, bisa sampai 12 juta gitu ya biayanya ya. 12 juta itu cukup menguras gitu ya, cukup menguras dompet 12 juta itu. Jadi bukannya murah loh ya 12 juta itu ya. Kalau mau yang biasa-biasa atau yang aftermarket mungkin 7 juta, 6 juta itu sudah bisa ya, pakai punya Denso, Coolgear dan sebagainya gitu. Nah itu dapat sudah, itu nggak jadi masalah sih sebenarnya kalau mau. Nah cuma kalau bisa makanya sebelum kompresor kena, kompresor ngorok dan sebagainya, ganti dulu evapnya, jangan sampai habis. Nanti kalau sudah habis ya sudahlah, bye bye udah ke dompet. Jadi kering nanti dompetnya jadinya ya. Jadi lebih baik ganti evap, beres masalah, tenang, pakai sampai 5 tahun bisa aman gitu ya. Jadi kalau memang betul-betul sayang ke mobil Exter ini, kalau AC-nya udah mulai bermasalah, evapnya diganti lah. Pasti beres sudah kok, evap diganti rata-rata kemungkinan tuh. Terus indikasi kedua ya. Nah ini mungkin saya males ya bongkar evap lagi apa. Sementara saya isi freon aja sampai betul-betul bocor. Nah caranya gimana? Di lubang pembuangan AC coba ditaruh ini ya, kayak semacam ya kertas HVS atau apa itu, digesek aja nanti pas pembuangan AC-nya kebuang gitu. Nanti dilihat ada hijau-hijau, kalau ada hijau-hijau ada kuning-kuning gitu. Nah itu oli kompresornya berarti sudah bocor dan siap-siap evapnya itu nanti gak lama lagi sudah tambah parah sudah lah. Intinya gak lama freonnya itu sudah bisa ya gitulah, bakal hancur semua sudah itu sistem-sistem perasian. Nah jadi kalau sudah mulai keluar gitu dari dia punya pembuangan AC hijau-hijau kuning-kuning, nah itu ganti. Terus indikasi ketiga ini sudah pasti betul, kalau ada bau aneh. Jadi di kabin tuh ada bau gak karuan, maksudnya gak karuan, bau yang susah diidentifikasi, kayak baunya jamur, kayak baunya kimia dan sebagainya. Ini bau, kok baunya nggak sedap banget gitu, padahal kabin bersih banget gitu, sudah dicuci sudah apa, tapi bau ini ada terus gitu. Nah itu apa? Itu AC ya. Jadi AC-nya apa? Punya freon itu sudah bocor di evapnya terutama. Nah jadi kalau sudah terjadi seperti itu, nantinya biaya akan lebih tinggi lagi gitu ya guys ya. Jadi kalau bisa dari 3 indikasi yang saya sebut, saya rangkum ya, jadi biar lebih mudah. Dan mungkin kalau omongan saya terlalu cepat, bisa nanti ambil dari rangkuman saya di terakhir. Jadi yang pertama, kalau evap bocor itu ciri-cirinya anginnya kecil. Nah itu sudah pasti ya, anginnya kecil. Dan sudah pastinya juga dia itu desis gitu ya, desis. Nah habis itu yang kedua, dia punya pembuangan AC ada warna kayak hijau-hijau ada kuning-kuning di airnya gitu, atau keluar warna itu aja ya. Nah itu pasti bocor. Terus ketiga, yang terakhir ya, yang terakhir adalah ada bau-bauan aneh di dalam kabin gitu, baunya nggak bisa diidentifikasi gitu. Nah itu sudah pasti bisa dipastikan kalau ada kebocoran. Nah jadi kurang lebih video saya seperti itu. Terima kasih, maaf ya kalau rekamannya malam-malam ini karena saya pas lagi sedang weekend gitu ya, weekend sendiri ya biasalah. Nah weekend sendiri gini, jadi mumpung saya sempat buat video, saya sempatkan ya untuk informasi yang menurut saya bisa membantu para teman-teman yang ada di sini gitu. Nah terima kasih, maaf apabila ada salah kata, dan kalau ada kekurangan mohon maaf ya. Terima kasih. Nah, sedikit informasi tambahan ya, maaf ada sedikit tambahan. Nah jadi juga biasanya itu ada indikasi lain. Nah ini indikasi keempat yang juga cukup penting. Biasanya habis nanti dimatiin gitu, mungkin di rest area anginnya kok gak ada gitu, dimatiin, habis dimatiin gak lama nanti begitu dinyalakan lagi dia nantinya AC-nya kembali normal lagi. Nah itu sama aja, jadi itu bukan error kelistrikan apa enggak, itu AC-nya ya, freonnya sudah mulai bocor bermasalah, jadi bisa seperti itu. Nah ini tambahan aja dari saya. Jadi kalau tiba-tiba begitu dimatikan AC-nya, nggak lama kita nyalakan lagi, misal pas istirahat di rest area dingin, tiba-tiba jadi dingin lagi, dah fix evapnya itu kemungkinan besar bermasalah ya. Kurang lebih gitu aja sih, tinggal ganti evap aja beres kok sebenarnya, nggak usah pusing-pusing daripada nanti kita beli yang aneh-aneh, coba yang aneh-aneh malah mobil keluaran tambah banyak, masalah nggak beres ya. Kurang lebih tambahan dari saya seperti itu. Terima kasih, maaf apabila ada salah kata ya, ini ada sedikit tambahan dari saya.